cabut, udah ngambek, tapi kan channelnya masih ada kan? Udah cabut, udah ngambek. I think appreciation comes from the target audience juga gak sih? Ini brand lawan content creator, gue suka nih. Halo teman-teman semua, selamat datang di ABCD bersama saya Desi Bahir. Dan hari ini kedatangan tamu spesial. Kita kenapa sih udah geleng-geleng? Sebel banget. Di ABCD ini bahas apa sih kita? Kita akan bahas isu-isu yang aku gak mau bilang kontroversial sih, tapi mungkin diperbincangkan lah ya di dunia kreatif dan juga profesional. Nah, aku mengundang Dedengkot, dia sebelum pasti dibilang Dedengkot, karena Dedengkot tuh biasanya apa? Tua, ya kan? Waduh. Dedengkot influencer, waktu istilah influencer belum ada kali ya Jo ya? Belum ada. Dulu istilahnya YouTuber, tapi kayaknya lu yang buat istilah itu. Kayaknya ya, sambil jualan soalnya. YouTuber yang konon kabarnya pergi karena ngambek sama algoritma YouTube. Gue sebut brandnya aja nggak apa-apa ya YouTube ya. Oke. Ya, perkenalkan Jovial Dalopez. Thank you banget Mbak Desi mau ngundang. Dari dulu. Gue tuh selalu ngeliat potensi Mbak Desi untuk, kan gue suruh Mbak Desi stand up dari dulu. Benar. Kan udah terjadi. Udah pernah kan? Udah pernah. Tapi nggak diulang. Sekali doang ya. One off ya. Iya, one off. Tapi ya gue seneng banget Mbak Desi akhirnya pakai podcast ya. Bisa membahas apa aja nih. Bisa membahas apa aja. Gue yang deg-degan sekarang, gue yang takut sekarang. Bisa membahas apa aja ya. Gue yang takut. Tapi kita pernah ada session di APMF 2018, Asia Pacific Media Forum. Di Bali. Di Bali, ngebahas soal influencer marketing. Waktu Jo sama Andovi juga. Sama Piotr kan? Piotr sama Iya. Kita ngebahas soal influencer marketing. Itu 2018, 4 tahun kemudian kita masih bahas soal influencer, ya kan. Nah, Jo, coba lihat nih. Capek nggak sih bahas influencer? Ya, tapi faktanya adalah masih dari gue duduk gini ke gini loh sekarang. Oh iya, oke. Gue udah takut. Aduh. Masih banyak digunakan sebagai bagian dari marketing mix. Bahkan di beberapa literatur research gitu spendingnya makin besar. Ya. Dan sekarang istilahnya juga makin banyak. Tapi mungkin yang aku pengen bahas adalah fenomena seputar. Ya aku gak tahu deh, pertama-tama gue pengen tanya deh. Waktu dulu gue pernah tanya sih waktu tahun 2018, Jo tuh consider yourself as influencer atau enggak? Aduh, apakah gue consider diri gue influencer? Jadi gue menyebut content creator. Iya. Nah gue tuh lebih merasa gue tuh content creator. Se-influence kan kalau kita tahu arti kata influence pasti pada tahu ya, atau cuma tahu kata influencer aja gitu. Berpengaruh. Nah bagi gue tuh pengaruh tuh kata yang berat ya. Iya. Karena pengaruh tuh ibaratnya ya harus ada dampak kalau bagi gue. Nah kalau konten kreator tuh kan lebih kayak orang yang bikin konten. Terserah nanti orang. Terserah mau itu berpengaruh mau enggak gitu. Jadi gue tuh lebih suka konten kreator. Lebih suka konten creator. Yang kalau misalnya ternyata berpengaruh, ya udah ya gitu. Itu tapi hanya influencer itu gitu. By product. Tapi gini loh, sebenarnya influencer harusnya bagus kan Jo? It's supposed to be a good thing, right? Yes. Kalau lo berpengaruh harusnya ada good influence, ada bad influence. Iya benar. Tapi kan maksudnya if you state that your occupation is an influencer, it should be a good thing, right? Karena kan nggak ada yang mau tulis occupation murderer gitu misalnya atau thief gitu kan, nggak ada. You only write good things gitu kan di dalam occupation. Nah tapi kalau dilihat di sini, ini tuh kayak semua ngebahas tentang ya influencer yang sebenarnya notabene harusnya memberikan influence bagus, tapi kelakuannya tuh enggak banget gitu. Wow, ini gue lagi baca loh. Ya. Wow. Iya. Tapi nggak pernah mengalami kayak begini. Gue nggak tahu ya. So ini kan kebanyakan orang yang ngeluh yang bukan influencer ya. Yang bekerja dengan influencer. Ya. Gue tuh susah sih. Gue dari dulu tuh merasa setiap job itu rezeki gitu. Benar. Jadi ya orang bakal nggak baby boomer banget lo gitu. kan kalau Gen Z terserah gue, I feel like this, I don't come, ya udah gitu kan. Kalau gue tuh lebih, gue menghargai aja lah. Lu kalau ditawarin kerjaan, ya you have to be there and give it your all. Tapi menurut lo kayak seorang influencer gitu, ini gak sih punya hak gak sih untuk misalnya bilang bahwa ya karena gue influencer, gue punya pengaruh, jadi gue trade nih your services with not money but with my influence. Do you think influence punya monetary currency yang kayak begitu? Ya pasti ya, menurut gue society looks at it that way. Tapi kalau gue enggak sih.
Lo nggak merasa bahwa, gue sih jujur aja kayak Jo sekarang misalnya ya dulu pada masanya subscriber YouTube-nya ada berapa? 3 jutaan. 3 jutaan. Ya. Instagramnya 1 juta. 1 juta. TikTok nggak ada? Nggak ada TikTok. Oh nggak ada TikTok. Twitter? Ada, TikTok ada, Twitter ada tapi jarang banget dipakai. Jarang banget dipakai. Maksudnya kalau misalnya kita cuma nilai dari angkanya doang kan ya pasti kan you have certain ya credential lah gitu untuk bilang bahwa lo punya pengaruh atau paling nggak lo bisa menyebut diri lo sendiri sebagai media lah kalau dalam tanda kutip gitu ya misalnya gitu. Berarti kan kalau media kan kadang punya red card ya. Menurut lo kayak lo kayak gitu lo bisa nggak sih bilang sama orang gue kan suka barang lo nanti gue promosiin. Jadi you exchange that and you think it's money gitu. Gue aja nggak pernah lo pakai kartu itu gitu. Gue nggak pernah, gue lebih kayak gue ada konten ini, kalau masuk ke sini silahkan gitu. Gue nggak pernah pakai kayak gue segini juta loh, lu harus masuk ke gue karena gue segini juta gitu. Nggak pernah. Kalau misalnya kayak beli barang kayak mau barang terus kayak gue mau barang lo nanti gue trade with promotions gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Gue cuma pernah sekali dulu hotel. Hotel. Tapi itu lo nggak ada logo ya. Woi. Nggak ada logo ya. Tapi lo minta atau dia menawarkan? Jadi kebetulan gue lagi meeting sama grup mereka. Tiba-tiba gue memberanikan diri aja. So mereka nyebut mereka mau buka hotel baru di mana. Terus gue kayak, kalian ada hotel di sini nggak? Terus tiba-tiba mereka kayak, kenapa enggak gitu? Oh, jadi tapi lo emang membuka dengan niatan ke sana gitu ya? Iya. Waktu itu, oke. Nah berarti tadi lo bilang kayak lo nggak pernah buka harga apa gimana? Masa sih, kan gue tahu red cardnya. Berapa? Zaman dulu, waktu masih terkenal. Sekarang nggak terlalu ya. Parah nih Mbak Des nih. Oke. Iya, tapi maksudnya kayak ya red card tuh gimana sih, kayak ya lo dia sebagai content creator lah. Kan berarti kan you value your content ya. Sampai lo merasa bahwa kalau orang mau ya tap in atau memanfaatkan lah konten lo untuk menjadi channel marketing mereka itu ada value-nya lah. Nah, itu menentukannya dari mana? Menentukan that value bahwa ini sekian. Di awalnya tuh pertama bingung banget tiba-tiba ngomong sama Bang Christian Sugiono. Kan dia dulu punya malesbanget.com ya. Nggak tahu sekarang masih ada kayaknya, nggak tahu deh. Masih punya dia nggak? Oh nggak tahu ya, itu juga nggak tahu. Nanti kita cek abis ini. Terus dia ngasih gue matematikanya tiba-tiba dulu waktu ngobrol di awal-awal, karena Gus Manfi kan nggak pernah fokus di jualan. Kita nggak tahu angka ini berarti berapa rupiah. Kita nggak pernah tahu dan belum pernah ada orang yang breakdown ke kita matematikanya. Maksudnya kayak this view number gitu berapa? Yes, kayak misalnya video lo sering 200.000 views, lo tuh bisa nilai segini. Nah dulu tuh ada banyak sih agensi yang mulai mematematisasi itu gitu, kayak Getcraft gitu. Aduh, disebut semua namanya. Sebut aja semua, tapi agensi gue sendiri nggak disebut. Kreacer emang nih, anak sebel banget gue. Terus jadi ya gue belajar dari mereka gitu. Oh ternyata video ini itu nilainya segini. Gitu. Gue belajar itu. Ya udah kedepannya. Abis itu gue mulai nge-hire manager, dia merasa wah karena dia dulu di dunia agency, wah value-nya bisa lebih. Sudah mulai deh, lama-lama angkanya mulai nggak logis gitu, kayak serius satu tapi video segini. Banyak. Banyak. Ya banyak. Jadi aku dulu ya kalau kerja juga gitu, ini pilih-pilih belum tentu semuanya mau gitu. Ini banyak loh. Di Fast, jangan sebut agensi lain. Fast sebutnya kalau influencer Famous, ya. All Stars ya. Famous All Star ya. Iya. Oh enggak, gue kerja sama Famous mah udah kebanyakan dari dulu. Oh iya. Kalau sekarang kan udah menjadi Famous All Star kan. Iya benar sekali. Yes. Kalau sekarang kan lo menjadi people. Ya. Oke. Nah, kenapa? Oh itu, iya. Boleh silakan. Ini bukan drama Korea variety show Korea yang terus harus ditutupin ya. Ntar di blur. Enggak. Aku bebas, anaknya inklusif gitu. Lo sendiri masih suka ambil ini gak sih pekerjaan yang kayak gitu? Nah, gue tuh udah mulai lebih pekerjaan di belakang layar. Jadi kan gue tuh kayak terakhir kali dapat paid branded video on YouTube tuh 2021. Tahun lalu, dan itu pun jujur tawarannya nggak sebanyak dulu, kita buka-bukaan aja. Yeah, of course. Dulu tuh kayak 18, 17, 16 tuh tawarannya menggila gitu kan. Gue kayak wow, keren banget gitu kan. Nah, 21 tuh tawarannya dikit, tapi gue tuh lebih baik tawaran tuh menjadi juri, jadi gue menilai. Namanya juga ada dengkot ya. Gue tuh gue sekarang tuh lebih kayak menilai karya orang atau nggak mengadvise karya orang ya gitu sih. Tapi ada gak sih suka nanya ke lo kayak Kak Jo gimana sih caranya jadi kayak YouTuber gitu, masih ada gak sih? Kan masih banyak dan gak ada jawabannya.
masih banyak yang pengen. Jawabannya lu harus gila aja gitu. Itu jawabannya. Berarti masih banyak yang pengen menjadi ya content creator, kayak influencer apapun masih banyak. Lebih baik TikTok sih sekarang ya. Tapi ya. Tapi kan masih ada yang nanya. content creator kan. Maksudnya Masih, itu kan beda platform aja ya. Tapi kan ujung-ujungnya semua pengen punya that currency of subscriber, follower yang bisa lo value dan lo monetize gitu kan. Tapi lo tanya Kelly sih, sampai sekarang masih ada yang email masih bisa tap-in di Skinny Indonesian 24 nggak? Tanya dia, masih ada beberapa email yang masuk. Kayak aduh nih orang nggak dapet memonya kali ya. Udah cabut gitu kan. Memo, iya udah cabut, udah ngambek. Tapi kan channelnya masih ada kan? Udah cabut, udah ngambek. Itu bukan ngambek, Mades. Oh iya, ini adalah suatu statement of value. Gue boleh cerita. Oke, cerita. Oke, jadi kan kita cabutnya 2021 pertengahan, Juni. Kita ngumuminnya 2020. Benar. Jadi kan banyak orang kayak gini kan. Gua keluar YouTube sekarang, pemikirannya nggak mateng, keluar YouTube, balik lagi. 2 hari lagi, gue balik deh karena ya gue kan lagi ngambek, lagi emosional gitu. Nah, gue sama Andovi, kita emang bener-bener kayak nih udah mau berakhir nih. Tapi kita pikir nggak mungkin berakhirnya gitu aja gitu. Nggak mungkin video terakhir yang orang ingat Prabowo Jokowi rap battle itu pun di tahun 19. Kita kan mau endingnya 21 kan. Itu tahun 2019 ya benar. 19 kan Jokowi presiden. Iya benar. Yes. Nah, gue ngomong ke Andovi, kita coba cari cara baru yuk gitu. Yang belum pernah ada yang nyoba di dunia YouTube ini gitu. Kita ngambil caranya Kobe Bryant. Jadi Kobe Bryant, dia waktu tahu karir di basket dia mau berakhir, dia bilang, gue akan main 1 tahun lagi. Nah ketika Kobe Bryant ngumumin itu, semua pertandingan LA Lakers itu full house. Oh, jadi lo mengambil ini dengan commercial in mind? Gue mikirin semuanya lah. Of course. Jadi ada unsur itu. Nah, pas gue ngumumin itu, beneran terjadi. Semua video Skinny full house dan bahkan even more gitu. I see. Tetapi bukan karena itu. Gue merasa ada beberapa hal di otak gue yang belum diutarakan. Sayang banget kalau lu akhirin sekarang. Terus udah gitu, gue gak ada platform lagi. Jadi udah kita keluar secara sistematis. Tapi kan sekarang lo balik ke YouTube lagi tuh. Bersama narasi kan gue udah bilang kan di belakang layar. Di belakang layar kan kalau jadi hostnya. Halo, bagian mananya yang ada di Badan sih terlalu jeli loh, terlalu jeli. Enggak, tapi ini sebenarnya melenceng ya dari topiknya. Tapi kan kita penasaran ya gitu. Gini, mungkin ini. Gue gak bisa ngomong untuk Andovi, tapi gue kayaknya harus ngomong untuk diri gue pribadi. Gue tuh takutnya gini, Skinny tuh kalau mau survive, gue harus main game komersial. Karena gue sadar sistemnya tuh sekarang gitu, everything is just so commercial gitu. Lu harus daily, apapun topik yang trending lu harus tackle gitu kan. Yang gak salah, cuma YouTube dulu tuh gak kayak gitu. YouTube dulu kan lu punya kreativitas apa, lu bikin video apa, orang nonton. Sekarang lu punya kreativitas apa, lu bikin apa, orang udah nggak ke situ lagi. Orang udah lari ke current topic. Gue tuh nggak bisa bikin Skinny kayak gitu. Jadi kayaknya ya emang identitas Skinny ini harus diberhentiin aja gitu. Apapun gue menjadi apapun berikutnya, ya Skinny dulu ada gitu. Ngerti gak sih? Badas paham gak sih? Enggak, gue sejujurnya kurang paham. Masa gak paham sih? Enggak, gue agak kurang ngerti. Maksudnya lu mau meninggalkan Skinny yang seperti itu. Skinny tuh gak boleh gak idealis. Oke, tapi lu udah ada nama sebagai channel idealis. Lu bikin video tentang presiden, lu bikin video tentang DPR. Jadi Skinny ini adalah memoir Jovial kan? Maksudnya Andovi, you can speak for Andovi. Tapi Skinny ini adalah for you personally. Skinny adalah Skinny Indonesia, the channel is your memoir. Of the content that you created, the idealism that you have. Ya, nah benar. Kan kalau kita mau survive kita harus berubah. Bayangin lu habis Prabowo, DPR, tiba-tiba lu mulai pembahasan-pembahasan yang lebih current issue dan mulai upload daily. Jatuhnya nggak jelas gitu, nggak clear channel ini kemana. Jadi kayaknya ya diakhirin, sat. Nah apapun gua sekarang ini kayak rebirth. Kalau gua sekarang mau jadi lebih komersial, ya udah gitu, why not gitu. Tapi kalau gue suka ngerasa ya, terserah, gue nggak tahu apakah orang ada komentar gitu ya, karena gue yakin pasti ada komentar, Jovial keluar balik lagi ke YouTube. Ada banyak. Pasti ada kan. ada banyak. Tapi kalau nggak tahu, for me personally, I think ya people can change their mind aja. Ya nothing is, ya maksudnya, ya karena menurut gue orang tuh terlalu apa ya Jo, kadang orang tuh terlalu hard on kita people who. Keluar YouTube. Apa? Nah ini emang ribet sih karena. Jadi, emang ribet sih, jadi lu nggak keluar YouTube. Ribet karena bahasanya adalah we ended a channel.
So you ended, jadi lu sebenarnya emang gak pernah bilang bahwa gue ngambek sama YouTube gue keluar, enggak. Tapi Skinny harus stay this way. That's why gue preserve dia seperti ini. Dia seperti ini, let it be the Skinny as it is. Skinny beres, tapi mau gue tiba-tiba di mana, di Famous All Star, mau di mana gitu, kayak ya udahlah gitu. I see. Iya. Tapi maksud gue, ya oke. Ya, sekarang ngerti. Jadi gitu ya. Trivial bukan keluar YouTube, bukan. Karena menurut gue ini apalagi untuk brand, guys, orang brand. Untuk brand. Kita boleh terbuka dong. Oh, boleh terbuka. Kan ABCD. ABCD. Always be closing with Desi. Oh gitu ya. Bentar lagi gue buka sayembara, bentar lagi ABCD singkatannya apa aja udah kasih satu. Terus. Oke, gue merasa kayak YouTube itu juga harus mengapresiasi orang-orang yang bikin kontennya tuh kayak sekali setiap 3 bulan. I see. Sekali setiap 6 bulan. Gue udah lihat, man, semua uang brand sekarang lari ke orang yang upload daily. Itu udah pasti lah, kayak oh ini orang upload daily, dia bisa menjanjikan 100 konten dalam setahun, uang gue lariin ke dia aja deh. Nah, tapi kan ada orang-orang yang kayak Christopher Nolan nih, yang muncul cuma sekali setahun, tapi ketika dia muncul, videonya tiba-tiba jadi pembahasan semua orang. Nah, pas video jadi pembahasan semua orang, baru brand kayak ini siapa nih anak. Telat brandnya tuh gak pernah percaya sama orang yang kayak men, gue tuh bakal keluarin konten sekali setiap 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Ini konten bakal gede loh. Mereka gak percaya. Itu konten gede, baru tiba-tiba kayak lu main iklan dong, lu gini dong. Dan banyak orang yang di ranah itu loh. Jujur gak begitu banyak sih, sedikit orang di ranah itu. Tapi menurut gue harus diapresiasi orang-orang itu. Tapi kan apresiasi hanya apa ya? I think appreciation comes from the target audience juga gak sih? Ini brand lawan content creator, gue suka nih. Tapi gak apa-apa Mbak Des. Iya gak apa-apa, it's okay. Tapi kan appreciation comes from, tapi gue juga setuju gitu. Maksudnya kan it takes also a certain kind of courage not to, karena kan creating the trend sama riding the trend itu kan jauh lebih susah ya, creating lah. Ya, sulit kan. I think creating trends is difficult. That's why people are all riding the trend. Tapi yang kayak ya what kind of trend, dan trend juga come and go. Gue setuju bahwa harusnya memang ada orang-orang yang, karena brand nggak seharusnya come and go. Menurut gue ya, brand itu harusnya ya punya patokan lah gitu. Apa yang kalau mereka selalu ngikutin trend, dan mereka itu apa? Kan gitu ya, kan? Ya iya, lu jadinya lu nggak usah percaya orangnya gitu. Lu tinggal whatever is trending, whatever is happening, lu lari ke sana aja. Gitu kan. Sedangkan banyak menurut gue yang udah teruji dan terbukti loh. Ini anak upload sekali setiap 6 bulan, tiap kali dia upload 10 juta penonton. Nah, ini kenapa brand kurang ngelirik nih ke anak-anak yang seperti ini gitu? Iya, karena sih kalau menurut gue emang ada apa ya? Ya I can't speak for all brands gitu ya. Tapi kan maksudnya jadi bisa ngomong tuh brand apa? Ini adalah view gue sebagai praktisi aja, yang berpengalaman ya di dunia ini, yang berpengalaman. Okay. Yang berpengalaman. Karena memang ada keperluan untuk, ya karena sekarang kan konsumen gampang lupa ya gitu. Maksudnya kalau misalnya itu memang lo harus ingetin mereka terus-terusan. Tapi sebenarnya kalau teorinya tuh harusnya ada burst-burstnya lah gitu. Yang kecil-kecil ini mungkin lo bisa pakai yang ya trending yang sekali-sekali. Tapi yang namanya investment itu kan orang kan susah ya kadang-kadang Jo gitu. Orang kan pengen lihat yang langsung depan mata aja kan gitu. Dan mungkin itu buat beberapa, ya gue nggak tahu ya, institusi atau brand yang mereka cari memang. Dan gue setuju sama itu. Gue setuju sejak gue masuk dunia bisnis ini gue lebih kebuka lah matanya kan. Kan dulu gue dari perspektif konten kreator kan, ngotot sebagai konten kreator. Sekarang gue masuk ke dunia bisnis ini jadi melihat lebih 360 lah. Nah, yang mungkin bagi gue ya, mungkin government needs to support these kids. Karena ini anak-anak dengan ide gila loh. Ini anak-anak yang idenya pushing the culture forward. Ini lo bicarakan video lo yang akan gua keluar bentar lagi gak sih? Gua kan curiga ya. Gua ngomongin diri sendiri. Ini lagi ngomongin video yang bentar lagi keluar gak sih? Oh enggak. Oh iya. Tuh kan. Gua baru ngeh. Ya gimana? Gua gak tahu lu upload ini kapan kan. Oh kan iya, gak tahu kapan. Iya, benar. Mungkin aja gak akan tayang. Cut. Enggak, tapi ya setuju karena gua tuh merasa ini tipe-tipe orang yang nanti kalau misalnya dia nggak buat lagi, semua orang bakal nyesel. Ya dia kok nggak bikin karya lagi gitu. Sedangkan yang riding the trend itu sangat replaceable loh. Ketika he or she is not there anymore, you just find another he or she. Benar. Right? Sekarang terjadi kan ya, right? kita lihat. Gitu kan? Tapi gini, it's easily replaceable loh. Oh,
cinta antara dua orang ini udah nggak laku, cari aja cinta antara dua orang lain, naik Benar. lagi kok gitu. Iya, Jovial tiap kali diganti pacar kan. Hey, Anda. Enggak, tapi udah lama banget gak ganti pacar. Udah. Benar, udah sama yang ini, udah. Sama yang ini udah. Oke, tapi kan sekarang Joe di dunia bisnis ya. Ya. Dan gak jauh-jauh dari konten lah ya. Maksudnya sekarang kan Ya. lo di ini kan ya, tunjukin lagi boleh ya kan. Nah. Dan ini kan sebenarnya kan tadi juga gue diceritain sama Kelly karena lo handle semua kontennya, jadi sekarang lo punya banyak Andovi karena banyak yang kaju gitu kan. Kelly terlalu bocor. Kelly susah ya kalau sama gue kayaknya jangan sering-sering Kelly ketemu iya. gue deh suka bocor-bocorin soal lo. Desi lagi ya. Ya kan banyak yang ini, tapi kan sebagai ya media ya kan ada kebutuhannya juga gitu ya. Gue kadang-kadang pengen tahu juga sih, apakah idealisme lo mengenai konten yang tadi bisa bertahan pada saat lo ditempatkan. Iseng nih pertanyaan nih Mas. Loh. Pertanyaan iseng. Enggak, tapi kan aku pengen tahu gitu, masih bisa berjalan pada saat lo ditempatkan di dalam kondisi ya memang harus producing ya konten yang at the end of the day ya make a healthy bottom line dong. Yes, sulit sih tapi diperjuangkan oleh CEO kita. Itu. Tapi bisa. Bisa itu masalah result ya. Dikat nih kayak bagian ini habisnya dia kalau gak gue dimarahin. Bisa tuh masalah. Nggak, tapi menurut gue ngambil pengalaman gue. Selama ini gue tinggal cari cara translate ini ke sebuah perusahaan. Iya, I think sebenarnya gue sih setuju sebenarnya bisa, karena banyak juga kayak media-media baru gitu ya yang udah 4 tahun lah. bukan media baru yang lain. Oh. Enggak, yang kayak ada salah satu media gitu ya, dia juga based on the premise bahwa dia kan mereka Gen Z, mereka based on the premise bahwa mereka nggak percaya kalau Gen Z itu nggak suka baca. Oh wow, media apa? Ada TFR namanya, The Finery Report. Makanya mereka bikin artikel The tuh Finery Report, tapi ini dari luar dong. Sini dong. The Finery Report dari sini. Sini anak sini, The Finery Report TFR. Okay. Mereka jadi bikin artikel minimal 1000 kata karena percaya kalau isunya menarik, dikemas dengan ini yang menarik, People will still read. Dan gue sejujurnya gue juga sekarang jarang ya baca artikel yang panjang dan in depth. A lot of things ya I know. Jadi sebenarnya menurut gue mungkin ya media juga ya bisa seperti itu, dan mungkin brand juga bisa, karena kan sekarang I think Gen Z believes in cause ya, purpose dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya kembali deh gitu kan, ujung-ujungnya tadi kita bahas mengenai bahwa kenapa sih brand nggak mau tapin ke yang kayak gitu, karena kan brand kan selalu punya ya ekspektasi ya. Dan kalau kita kembali lagi ke tadi topik mengenai ya influencer gitu, kalau gue lihat sekarang juga brand tuh nggak pengen, I think udah lewat eranya awareness doang gitu ya. Kayaknya tuh emang orang tuh pengennya conversion, lo kasih direct ya. to sales. Engagement udah lewat, susah juga ya nih Boy ya gitu. Conversion, paling gak leads lah gitu kan. Tapi kan kita juga tahu ada beberapa influencers yang sering nih gue dikasih tau, ini tentunya bukan gue research ya, tapi gue juga baru tahu ada acara International Influencers Awards, ada 700 orang, total followernya 156 juta. Terus followernya diajak donasi buat konservasi hutan. Dananya yang terkumpul itu 300 euro. Hah, berapa orang kekumpul? Ada berapa orang datang? Yang kan 700 influencers, total followernya itu 156 juta follower. Oh, tapi ini ya. yang kekumpul tuh cuman 300 euro. Nah kalau begini caranya kan sebenarnya apa gitu? Apa influencer tuh? Nah ini gue nggak tahu, soalnya jujur ya, gue pernah menggalang dana 2-3 kali dan semua di atas 200 juta. Iya benar ya, gue juga dan ikutan. Dan gue sendiri gitu kan. Maksud gue emang masalah gini ya, influencer-influencer yang diundang kan misalnya influencer gede nih. Mereka hari Senin ngepromot brand A, Senin malam brand B, Selasa brand A, Selasa brand B. Lu kira usernya semua bisa ngikutin gitu kan? Usernya tiba-tiba, ya gue dia Senin lagi promote brand A, aku brand A, Senin malam brand B, aduh Selasa siang brand C, aduh. Kayak you have to get the right person. Yeah, I think so. The numbers don't translate directly gitu. Nah itu dah, numbers of followers don't translate directly. Karena gue percaya sebenarnya bahwa yang truly influential adalah people with value. Exactly. Bukan people with followers. Exactly. People with value. Desi ya kan? Bahir. Oh saya sih Desi Bahir. Gue nggak Tepuk tangan untuk Desi Bahir. Jarang-jarang jovial kayak begini ya Kak ya. Jadi kalau tapi ya kayak Jo waktu kan terakhir galang dana buat sekolah kalau nggak salah ya. Dan maksudnya kan I think you've said it many times that you care so much about education, apalagi di timur waktu kan buat. Jadi people believe that I actually, bukan, people believe I do that and I do that gitu. Dan maksudnya mungkin orang juga yang follow ya Joe gitu kan ya, juga share the same values gitu.
Ya kalau menurut aku sekarang ini kalau misalnya tadi ditanya ya kenapa brand nggak ngerti, kenapa karena menurut gue ya mungkin some brands terjebak dalam followers dan bukan values. Bukan kejebak KPI. Ya benar ya, kan Kejebak namanya juga KPI. follower kan gue bilang. Kan bosnya ngasih. Gua nggak mau tahu campaign ini yang harus ditonton 10 juta orang. Panik dia. Jadi dia cari aja nih, oh ini influencer 5 juta, 20 juta, 10 juta, 3 juta. Pasti ujungnya kalau ditambahin jadi 10 juta gitu kan. Ya. Tapi kita nggak tahu does that convert to sales gitu. Karena sebenarnya menurut gue nggak pernah ada yang salah untuk itu. Kalau misalnya objektifnya adalah memang Gue reach. suka nih obrolan ini. Oke lanjut. Oke. Karena kalau Ini kita reach ya. kalau objektifnya emang reach Oke. ya itu mid, bener. Tapi kalau misalnya objektifnya adalah hal lain, misalnya conversion, dan ya lu mesti cari yang lain. Ya berarti gitu. kenapa ya berarti gini, lu reach lu pakai yang mass, conversion lu langsung cari orang yang spesifik di situ. Iya, makanya kalau Nah, di orang Famous biasa All ninggalin Stars, masalah conversion. Kalau di Famous All Stars tuh strateginya tuh kayak gitu. Tepuk tangan untuk Famous All Stars. Tepuk tangan untuk Famous All Stars. Kemudian digabung dengan event-event dari Samara Live. Oh enggak. Ini bukan kita masuk terus Pak Eko. Nah, kita bukan ini untuk ngebahas hal itu. Tapi Famous dari dulu keren sih. Oh iya, terima kasih. Famous All Stars nggak pernah kerja sama Fast. Maksudnya minta dikasih job. Oke. Lu udah kurang terkenal soalnya sekarang. Aduh. Gue balik lagi ke tadi gitu ya. Kan kita believe bahwa influencers adalah harusnya people with value. Duit itu value juga gak sih? Karena sekarang gue rasa kok kayak banyak influencers juga kayaknya all in it for the money. Negara malah juga ikut-ikutan main di bisnis. Aduh Tuhan. Gue ngeliat kadang-kadang Jokowi nyalek influencer kayak kenapa dia